Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gungred, jangan lupa untuk dukung terus channel Gungred dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 506. Diana Yandra aneh, telepon lagi dan menelepon Ganendra. Maaf, telepon yang Anda panggil telah dimatikan. Adinata mengerutkan kening dan tidak mengerti mengapa Ganendra kehilangan semua berita tidak lama setelah dia melacak Cynthia Yandra. Apakah ini ditemukan oleh orang-orang Syuan Brahma dan kemudian dipecahkan? Ganendra juga salah satu favorit Adinata dan telah melakukan banyak hal untuknya. Jika Syuan Brahma membunuh Ganendra, Adinata tidak akan mengampuni Syuan Brahma. Saat ini, Wibisana Arce tiba-tiba menelepon. Hei, Sia Wibisana, apa yang terjadi? Adinata segera menjawab panggilan itu. Wibisana Arce diutus oleh Adinata untuk mencari tahu keberadaan semangka. Adinata menebak pasti ada hasilnya. Wibisana Airline, Tuan Brahma, saya menemukan saudara gua. Adinata sangat senang, di mana semangkanya? Wibisana Arcao, dia ada di Filipina, tapi dia di penjara. Dia dikurung. Tuan Brahma, saya tidak bisa melihatnya. Apakah Anda punya koneksi di sini? Tolong selamatkan saudara gua. Terkunci. Baru pada saat itulah Adinata mengerti mengapa dia tidak bisa menghubungi Ganendra selama berhari-hari. Kirimkan aku lokasinya dan tunggu aku di sana. Aku akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, Adinata memberitahu King Long, pergi ke Filipina. Zephyr 3 dengan cepat memasuki mode penerbangan siluman dan terbang ke Filipina. 10 jam kemudian, Adinata tiba di Filipina. Wibisana Air berdiri di ruang terbuka dan melihat Adinata keluar dari ketiadaan, dia benar-benar ketakutan. Sial, sialan, ini pesawat siluman. Sial, hebat sekali. Tuan Brahma, kamu sepertinya baru saja keluar dari pintu ajaib. Wibisana Arce terus memujinya. Pada saat ini, sosok familiar juga berlari ke arah sini. Tuan Brahma, apa yang saya lihat terbang ke arah saya adalah semangka. Ketika dia tiba, Adinata meminta orang-orang untuk memperlancar hubungan dan membebaskan Ganendra dari penjara. Wibisana Arce juga terkejut. Sialan, saudara gua, apakah kamu keluar? Saya pergi ke penjara untuk menemuimu di pagi hari, tetapi orang-orang di sana tidak mengizinkan saya melihatmu. Idiot. Ngomong-ngomong, saudara gua, kudengar kamu di penjara karena memakan lengan anak kecil. Kapan kamu menjadi begitu gila? Ganendra mengalami depresi beberapa saat dan berkata dengan marah, siapa yang memakan lengan anak itu? Aku dijebak. Adinata tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar alasan aneh untuk dipenjara. Ini pasti perbuatan saudara kedua saya. Dia sangat suka mengirim orang ke penjara, dan dia selalu menggunakan alasan yang sangat aneh. Ganendra, kamu pasti mengikuti Cynthia Yandra, dan kakak keduaku menemukanmu. Ganendra menghela nafas. Yah, karena dia adalah saudara kedua Tuan Brahma, maka aku akan melupakannya. Jika orang lain yang mempermainkanku seperti ini, aku harus menyelesaikan masalah dengannya. Adinata merasa bahwa Syuan Brahma baik kepada Ganendra. Setidaknya dia tidak membunuhnya, juga tidak membuat siapapun kehilangan tangan atau kakinya. Dia hanya menggunakan alasan lucu untuk mengurungnya. Adinata bertanya, berhenti membicarakan hal ini, Ganendra, beritahu aku secepatnya, apa yang kamu temukan ketika aku memintamu untuk mengikuti Cynthia Yandra. Ganendra juga dengan cepat menjawab, hari itu di ibu kota, ketika saya meninggalkan hotel, saya mengikuti mobil Tuan Cynthia Yandra sepanjang jalan. Pelacakan saya bisa dikatakan sangat rahasia, dan dia pasti tidak menyadarinya. Kemudian, Cynthia Yandra tiba di bandara, dan saya mengikutinya sampai ke Filipina. Tapi setelah saya datang ke Filipina dan mengikutinya berkeliling, saya tiba-tiba tertangkap dan dituduh menggigit lengan anak itu. Aneh sekali. Sejak saya datang ke Filipina, saya belum pernah melihat anak di bawah usia 15 tahun. Adinata memikirkannya dengan hati-hati, apakah saudara laki-laki kedua dan Cynthia Yandra ada di Filipina? Ada banyak pulau di Filipina, seperti Boracay dan Coron, yang sangat indah dan terpencil. Jika Syuan Brahma ada di sini, dia bisa bersembunyi dan menikmati laut, matahari dan pantai, dan bahkan mungkin wanita tercantik. King Long mengingatkan, Harimau Putih baru saja mengirim orang untuk melakukan pencarian menyeluruh di Filipina 2 hari lalu, dan tidak menemukan apapun. Adinata mengerutkan kening, tetapi dia tahu bahwa Tian Brahma selalu fokus mencari negara di Asia Tenggara karena dekat dengan Tiongkok. Karena Tian Brahma tidak dapat mencari, Adinata dan King Long juga tidak akan mendapatkan hasil apapun. Pada saat ini, Ganendra tiba-tiba berkata lagi, Tuan Brahma, ketika saya berada di bandara, saya melihat seseorang. Siapa? Adinata tiba-tiba menjadi bersemangat saat melihat Ganendra. Tidak banyak orang yang bisa membuat Ganendra bersemangat. Ganendra berkata dengan ceria, itu Tuan Yandra Diana. Diana Yandra,
Adinata bingung sejenak, maksudmu Diana Yandra dan Chintya Yandra muncul pada saat yang sama? Maka mungkin saja Diana Yandra dan Chintya Yandra bersama. Dia tahu keberadaan Chintya Yandra. Adinata segera mengingat reaksi Diana Yandra setelah Chintya Yandra menghilang tanpa alasan. Setelah Chintya Yandra menghilang, Diana Yandra benar-benar cemas saat pertama kali mengetahuinya, dan terus mengeluh kepada Adinata tentang mengapa dia kehilangan saudara perempuannya. Saat itu, Diana Yandra sering menelepon Adinata dan mengirimkan pesan WeChat untuk menanyakan apakah ada keberadaan adiknya. Namun, setelah beberapa saat, Diana Yandra sepertinya berhenti bertanya. Baru-baru ini, Adinata dan Diana Yandra sudah lama tidak berhubungan. Chintya Yandra adalah saudara kandung Diana Yandra. Dan Chintya Yandra hilang dari Adinata, bagaimana mungkin Diana Yandra tidak menghubungi Adinata begitu lama? Kecuali dia tahu di mana Chintya Yandra berada. Dia bahkan bersama Chintya Yandra. Bentak, Adinata menepuk keningnya. Sialan, aku tidak menyadari kelainan Diana Yandra. Dia sudah lama tidak bertanya padaku tentang kecantikannya, dan dia menjadi semakin tidak peduli. Dia memposting makanan idola sepanjang hari di lingkaran teman-temannya. Dia sangat bingung, aku seharusnya memperhatikan perubahan suasana hatinya. Jika Diana Yandra mengetahui keberadaan Chintya Yandra dan Shuan Brahma, maka tugas ini akan lebih mudah untuk ditangani. Adinata tidak bisa menghubungi Chintya Yandra dan Shuan Brahma, tapi dia bisa menghubungi Diana Yandra. Ketika saatnya tiba, selama Anda mengikuti Diana Yandra, Anda akan dapat menemukan Shuan Brahma dan Chintya Yandra. Ayo kembali ke pesawat. Adinata pertama-tama kembali ke pesawat, dan kemudian meminta King Long untuk membuka program pelacakan dan penentuan posisi. Selama Diana Yandra menjawab panggilan Adinata, Adinata akan segera mengetahui lokasi Diana Yandra. Mengetahui lokasinya, Adinata bisa saja menerbangkan pesawat siluman dan membunuhnya. Setelah mempersiapkan segalanya, Adinata menghubungi nomor telepon Diana Yandra. Panggilan tersambung, tetapi Diana Yandra tidak menjawabnya. Adinata mencoba menelepon lagi, tetapi Diana Yandra masih tidak menjawab. Apakah Diana Yandra bekerja? Wibisana Erce bertanya. Mungkin dia sedang tidur. Tuan Diana pasti tidur sangat nyenyak. Ganendra berfantasi, meneteskan air liur kegirangan. Setelah menunggu setengah jam, Diana Yandra akhirnya membalas dengan pesan WeChat. Diana Yandra, ada apa? Saudara Adinata Brahma, saya sedang sibuk sekarang dan tidak mendengar panggilan itu. Jika Anda punya sesuatu, tolong beritahu saya di WeChat. Adinata melihat berita itu dengan senyuman di wajahnya. Ini disengaja untuk mencegah Adinata meneleponnya. Khawatir dilacak? Bagus sekali. Semakin sering hal ini terjadi, semakin berarti tebakan Adinata benar. Diana Yandra bersama Chintya Yandra. Bab 507. Jika Diana Yandra bersama saudara perempuannya, akan lebih mudah menemukan Shuan Brahma dan Chintya Yandra. Gadis Diana Yandra masih muda, naif, dan lugu, dan sangat mudah jatuh hati. Adinata menjawab di WeChat, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Ayo kita ngobrol video. Apakah kamu ingin melakukan obrolan video? Haha, aku sudah lama tidak bertemu Tuan Diana. Melihat ini, Ganendra menjadi senang. Namun, Diana Yandra menjawab, hah, video? Ucapkan selamat tinggal. Tidak nyaman bagi saya di sini. Mari kita bicarakan saja dengan kata-kata. Wibisana Erce mengingatkan, Tuan Brahma, saya ingat Diana Yandra dulu suka mengobrol video dengan Anda, tetapi sekarang dia menolak Anda. Dia pasti memiliki sesuatu yang rahasia di hatinya. Mungkin dia benar-benar bersama Tuan Brahma Shuan. Adinata juga berpikir begitu. Sangat tidak nyaman. Apakah ada waktu yang tidak tepat untuk Diana Yandra? Diana Yandra dan Adinata menghabiskan satu malam bersama di sebuah hotel Amerika dengan hubungan mereka, kecuali Diana Yandra pergi ke toilet. Di lain waktu, meskipun dia tidak memakai riasan, dia masih dapat melakukan obrolan video dengan Adinata. Adinata menjawab dan bertanya, mengapa ini merepotkan? Apakah ada orang di sekitarmu? Diana Yandra dengan cepat menjawab, ya, aku bersama pacarku. Jika aku merekammu dengan video, dia akan cemburu. Haha, pacar. Adinata tertegun sejenak, kapan Diana Yandra punya pacar? Kakak perempuannya hilang dan keberadaannya tidak diketahui, dan ayahnya telah bangkit dari kematian, dan tidak dapat ditemukan. Bagaimana dia masih ingin membicarakan pacarnya? Ganendra bahkan lebih bersemangat. Sial, Tuan Diana punya pacar. Tidak, ini tidak benar. Ganendra tampak sulit menerimanya. Adinata terus mengetik dan menjawab, aku tidak percaya kamu punya pacar. Sekarang ambil foto kalian berdua dan biarkan aku melihatnya. Diana Yandra mengirimkan ekspresi lucu, dan kemudian menjawab, oke, tunggu saja. Saya akan mengambil fotonya untuk Anda sekarang. Adinata terus menatap ponselnya. Tanpa diduga, 2 menit kemudian, Diana Yandra benar-benar mengirimkan foto. Adinata dengan cepat mengkliknya, dan ternyata itu adalah foto Diana Yandra dan seorang pria tampan. Dalam foto tersebut, Diana Yandra memberi isyarat, ya, ke kamera. Sementara pria itu berdiri di belakangnya dengan senyuman yang dipaksakan.
seolah-olah dia dipaksa keluar. Adinata hanya ingin menyimpan foto itu, tetapi tiba-tiba menerima pesan, pihak lain telah menarik pesan. Diana Yandra dengan cepat membatalkan foto itu. Sialan, kamu sangat defensif. Jika Adinata menyimpan foto ini, dia dapat menemukan nama, bukaan, saya, dan informasi lain dari ponsel Diana Yandra melalui foto tersebut. Yang paling penting adalah, Anda bisa mendapatkan garis lintang dan bujurpsnya. Maka Anda bisa tahu di mana dia berada. Sayangnya, Diana Yandra membatalkannya terlalu cepat dan Adinata tidak punya waktu untuk menyimpannya. Diana Yandra tidak pernah mencabut berita. Sungguh aneh bahwa dia tiba-tiba menjadi sangat berhati-hati. Adinata segera mengirim pesan, "Halo, kenapa kamu membatalkannya? Aku belum melihatnya." Diana Yandra menjawab, saya tetap mempostingnya. Jika Anda tidak melihatnya, jangan salahkan saya. Saya tidak akan mempostingnya lagi." Adinata sedikit bermasalah, sementara Ganendra di sampingnya sudah gila. "Sialan, siapa pria jelek di foto tadi? Katak itu juga ingin makan daging angsa. Apakah bajingan itu layak menjadi pacar tuan kita Diana?" Ganendra jelas tidak senang melihat Diana Yandra punya pacar. Wibisana Arce tersenyum dan berkata, "Saudara gua, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Pria di foto itu cukup tampan. Menurut saya, Anda lebih mirip Katak, hahaha." Ganendra dengan marah melemparkan Wibisana Arce ke tanah. Kentut, orang itu pada pandangan pertama bukanlah orang baik. Dia pasti penipu. Sudah berakhir, tubuh Tuan Diana akan ternoda. "Ah, hatiku." Adinata berkata tanpa berkata-kata, "Ganendra, berhentilah berteriak. Menurutku, pria di foto tadi bukanlah pacar Diana." Ganendra segera berjongkok di depan Adinata, "Benarkah, Tuan Brahma? Mengapa Anda mengatakan itu?" Adinata berkata, "Meskipun saya hanya melihat foto itu sebentar, saya tahu ekspresi mereka dengan sangat jelas. Ekspresi Diana seperti menangkap seorang pria tampan di jalan dan berfoto bersama. Dia sangat bersemangat dan menganggapnya menarik, tetapi tidak ada kebahagiaan di matanya. Mata pria itu bahkan lebih tanpa cinta. Benar-benar kusam, dan bahkan senyumannya terpaksa keluar. Dia sama sekali tidak terlihat seperti kekasih Diana." Wibisana Arcao, analisis Tuan Muda Brahma masuk akal. Menurutku keduanya tidak cocok, tapi di mana dia menemukan pria tampan ini? Adinata tersenyum dan berkata, "Tempat saudara laki-laki keduaku." Wibisana Arce dan Ganendra bingung. Adinata menjelaskan, "Kakak kedua saya adalah pria yang sangat tampan. Dia tidak hanya mencari wanita cantik dari seluruh dunia, tetapi bahkan pria yang mengikutinya pun pasti tampan. Jadi, jika Diana bersama Cynthia dan saudara laki-lakiku yang kedua sekarang, adalah penjelasan yang sangat masuk akal untuk secara acak mengeluarkan pengawal tampan dari stafnya dan mengambil foto bersamanya. Chuan Brahma adalah orang yang memperhatikan kemewahan dan bentuk, terutama citra manusia. Awalnya, King Long juga menjadi favorit Chuan Brahma, karena King Long adalah yang paling tampan di antara ketiga King Long, Baihu, dan Suzaku. Pada akhirnya, Chonghai Brahma memberikan King Long kepada Adinata dan Suzaku kepada Chuan Brahma. Hal pertama yang dilakukan Chuan Brahma setelah mendapatkan Suzaku adalah membawanya untuk operasi plastik agar dia menjadi anak laki-laki yang tampan. Ia juga meminta Suzaku untuk mengaplikasikan masker wajah setiap hari dan menggunakan air ski fairy sebagai produk perawatan kulit. Dapatkah Anda membayangkan adegan di mana pembunuh nomor 1 di dunia, dewa perang yang berlari kencang di medan perang, terpaksa memakai masker wajah setiap hari? Wibisana Arce tertawa dan berkata, "Saya tidak menyangka Tuan Muda kedua begitu menarik. Dia hanya menginginkan anak laki-laki yang tampan. Saudara gua, jika suatu hari Tuan Brahma mengirim kita untuk menyamar di bawah Tuan Muda kedua, tampaknya dengan penampilanmu, aku tidak bisa pergi. Jadi aku harus pergi, haha." Ganendra segera mendorong mobil Wibisana R. "Kentut, kamu terlihat sangat malang, kamu tidak lebih baik dariku. Jika kamu bertanya padaku, tidak ada satupun dari Tuan Muda Brahma kita yang tampan, mereka semua jelek." Adinata tiba-tiba merasa sangat sedih. Adik laki-laki yang direkrut oleh Chuan Brahma memiliki ketampanan dan kekuatan, adik laki-laki yang direkrut oleh Adinata, kecuali King Long, semuanya adalah sekelompok monster. Tidak, ketika Anda merekrut orang di masa depan, Anda harus memperhatikan penampilan, jika tidak, Anda akan ditertawakan oleh Chuan Brahma. Adinata tidak mengungkap Diana Yandra, dan menjawab di WeChat, "Oke, kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda. Harap perhatikan langkah-langkah keamanan." Diana Yandra menjawab, "Ya, saya tahu bagaimana melakukannya, hehe, pemalu." Ganendra sangat cemas hingga dia hampir melompat. "Tuan Brahma, bagaimana Anda bisa mengatakan ini kepada Tuan Diana? Anda diam, dia mengizinkan dia menjalin hubungan dengan pria lain. Dia adalah wanita Anda." Adinata terdiam beberapa saat, "Mengapa Diana Yandra adalah wanitaku? Berhenti bicara omong kosong.
Wibisana Arce juga berkata, itu benar, saudara gua, berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Tuan Muda Brahma selalu menganggap Diana Yandra sebagai saudara perempuannya. Ketika Anda mengatakan ini, tampaknya Diana Yandra telah mengkhianati Tuan Muda Brahma. Ganendra bersikeras, jika Tuan Diana benar-benar bersama pria lain, saya tidak tahu apa yang akan dipikirkan orang lain. Bagaimanapun, dalam hati saya akan merasa bahwa bos telah ditipu. Bab 508. Adinata menendang semangka ke tanah. Apakah kamu sakit? Berapa kali aku sudah memberitahumu bahwa Diana Yandra adalah saudara kandung Cynthia Yandra. Aku menikahi saudara perempuannya, mengapa aku harus menikahinya lagi? Apakah mungkin? Biarkan keduanya saudara perempuannya tidur denganku. Qin Yueming tidak boleh membunuhku. Adinata akan sangat marah karena Ganendra, karena dia menyukai Diana Yandra. Selalu ingin Diana Yandra menjadi istri Adinata dan Diana Yandra menjadi pemilik sahnya. Dia benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Adinata sendiri telah dikhianati oleh Jelita, dan Diana Yandra tidak ada hubungannya dengan dia. Ganendra sebenarnya mengirimkan suami yang istrinya tidak setia kepada Adinata. Wibisana Arce segera berdiri dan berkata, Tuan Brahma, jangan marah. Saudara gua pasti sudah ketahuan di penjara, jadi suasana hatinya sedang mudah tersinggung. Omong-omong, Tuan Brahma, mengapa Anda tidak terus mengobrol dengan Diana Yandra? Apakah Anda tidak curiga dia bersama saudara laki-laki kedua Anda? Teruslah mengobrol dan cari tahu tentang dia. Adinata menggelengkan kepalanya, kemampuan anti pengintaian saudara kedua saya sangat kuat. Saya tidak bisa menunjukkannya terlalu jelas. Begitu saya membuat mereka merasakan sesuatu yang aneh, semua usaha saya akan sia-sia. Setelah Ganendra berdiri, dia meminta maaf kepada Adinata. Maaf, Tuan Brahma, saya seharusnya tidak berbicara seperti ini. Saya tidak tahu bagaimana rencana Tuan Brahma untuk menemukan Tuan Diana. Adinata mengklik momen WeChat Diana Yandra dan memeriksa postingan terbarunya. Di antaranya, yang terbaru adalah, wah, Opa Citiansu ganteng sekali. K2 ganteng banget, aku suka Opa Citiansu dan istrinya. Di bawah paragraf ini, ada foto seorang selebriti pria tampan, yang seharusnya adalah Citiansu. Diana Yandra, seorang gadis, tidak memiliki kekhawatiran tentang makanan dan pakaian sejak dia masih kecil. Orang tuanya pergi dan saudara perempuannya merawatnya. Oleh karena itu, seperti gadis biasa lainnya, dia suka mengejar bintang dan menyukai bintang pria Korea yang tampan itu. Dan Citiansu ini jelas merupakan orang yang paling dia sukai akhir-akhir ini. Adinata memerintahkan Wibisana Arce, Sia Wibisana, periksa informasi tentang Citiansu. Ya, Wibisana Arce segera mencari informasi Citiansu dan membaca. Citiansu adalah aktor Korea populer yang telah muncul di banyak drama idola. Dia cukup tampan, tetapi popularitasnya di Tiongkok rata-rata. Ganendra melirik foto Citiansu dan berkata dengan nada menghina, apakah ini idola yang disukai Tuan Diana? Oh, dia tidak setampan itu. Lagi pula, dia tidak setampan Tuan kita. Apakah bintang ini pernah bernyanyi? Adinata bertanya. Wibisana Arce melihatnya dan berkata, ya, tapi tidak banyak lagu yang dirilis. Pekerjaan utamanya adalah menjadi seorang aktor. Adinata segera memerintahkan, temukan perusahaan manajemen Citiansu dan beritahu manajernya bahwa saya ingin mengundangnya mengadakan konser solo di Shenzhen. Konser pribadi, Wibisana Arce dan Ganendra tercengang, dan dengan cepat memahami maksud Adinata. Tuan Brahma, apakah Anda berencana menggunakan bintang Korea ini untuk menarik perhatian Diana Yandra? Wibisana Arce bertanya. Adinata tersenyum dan mengangguk, ya, gadis pengejar bintang seperti Diana Yandra akan melakukan apa saja untuk bertemu idolanya. Terlebih lagi, lokasinya di Shenzhen, di depan rumah Diana Yandra. Tidak mungkin dia tidak melihat pacarnya ketika dia datang ke rumahnya, kan? Wibisana Arce segera mengacungkan jempol, bos, tipuan yang luar biasa. Dia berhubungan dengan Diana Yandra secara tidak langsung melalui bintang Korea tanpa bertanya langsung padanya. Saat kita melihat Diana Yandra, kita bisa mengikutinya dan menemukan Cynthia Yandra dan saudara laki-laki keduamu. Adinata mengangguk, ini juga rencana Adinata. Karena Xuan Brahma memiliki kemampuan anti pengintaian yang sangat kuat, tidak cocok untuk menyerang Diana Yandra secara langsung, dan dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Hanya dengan melakukan ini mereka akan jatuh ke dalam perangkap Adinata tanpa ada yang menyadarinya. Berdasarkan pemahaman Adinata tentang Diana Yandra, selama Citiansu mengadakan konser solo di Shenzhen, Diana Yandra pasti akan kembali. Wibisana Arce segera mengangkat telepon dan mulai menelepon. Sebelumnya, Adinata berpura-pura menjadi bos Adinata Brahma Pictures, dan seluruh industri hiburan Tiongkok berada di bawah kendalinya. Sekarang, Adinata menyerahkan banyak urusan bisnis Adinata Brahma Pictures kepada Wibisana Arce, jadi dia tahu banyak orang penting di industri hiburan. Tak lama kemudian, Wibisana Arce mendapatkan nomor telepon CEO Ge Entertainment,
perusahaan hiburan tempat Chi Tiansu bekerja, melalui CEO sebuah perusahaan hiburan. Kemudian dia memutar nomor dan menyalakan handsfree. Ye Boseyo halo. Sebuah suara dari seorang lelaki desa yang dingin terdengar di seberang jalan. Adinata berkata dalam bahasa Inggris, "Saya adalah Presiden Adinata Brahma Pictures. Silakan cari penerjemah yang bisa berbahasa Inggris atau Mandarin. Ada yang ingin saya sampaikan kepada Anda." Orang lain menjawab langsung diinging, "Saya Song Cheng-siu, Presiden Ge. Saya dapat berkomunikasi dengan Anda secara langsung diinging." Bahasa Inggris pihak lain tidak terlalu standar, tapi saya hampir tidak bisa mendengarkannya. Adinata berkata, "Halo, Tuan Song, saya sangat mengagumi artis perusahaan Anda Chi Tiansu. Dia juga sangat populer di Tiongkok. Saya ingin mengadakan konser solo untuknya di Shenzhen. Pencahayaan dan suara panggung akan menjadi yang terbaik, dan saya akan membayar biaya pertunjukan yang sangat bagus. Anda semua bisa mendapatkan seluruh biaya konser. Ayo pergi, bagaimana menurut Anda?" Song Cheng-siu tidak menjawab untuk waktu yang lama, yang membuat Adinata sedikit bingung. Setelah beberapa lama, Song Cheng-siu berbisik, "Mohon tunggu sebentar, sebaiknya saya meminta penerjemah." Adinata sedikit terdiam, tapi dia telah tinggal di negara Han selama setahun dan telah bertemu banyak orang dari negara Han. Dia tahu bahwa orang-orang dari negara Han selalu suka berpura-pura bahwa mereka sangat berbakat. Segera, Song Cheng-siu mengundang penerjemah bahasa Mandarin, dan Adinata mengulanginya lagi. Setelah Song Cheng-siu mendengarkan, dia meminta penerjemah di seberang untuk menjawab, "Tuan Brahma, Presiden Song menganggap persyaratan yang Anda usulkan sangat menarik. Dia akan segera menghubungi Chi Tiansu untuk mendiskusikan mengadakan konser dengannya." Adinata berkata, "Jawab aku dalam waktu setengah jam." Segera, setengah jam berlalu dan Song Cheng-siu menelepon lagi. Penerjemah Song Cheng-siu berkata, "Tuan Brahma, saya benar-benar minta maaf, artis kami Chi Tiansu tidak ingin mengadakan konser di Shenzhen." Adinata, "Apa? Tidak bersedia? Kenapa tidak?" Penerjemah menjelaskan, "Karena artis kami merasa reputasinya di Tiongkok tidak cukup tinggi, dan dia adalah seorang aktor, menyanyi bukanlah pekerjaan utamanya, dan penggemarnya juga adalah penggemar film, bukan penggemar. Dia khawatir jika dia mengadakan konser, itu akan menjadi acara yang sepi dan tidak banyak orang yang datang. Kamu juga tahu kalau artis kita adalah bintang idola dan peduli dengan wajah." Adinata berkata, "Fans, jangan khawatir, tidak ada yang akan pergi. Saya akan membayar orang untuk pergi. Saya jamin penonton di pertunjukan akan penuh." Penerjemah berhenti sejenak dan berkata, "Saya benar-benar minta maaf. Kami artis memiliki harga diri kami sendiri. Kami tidak ingin mengambil cuti dari penggemar kami, dan kami tidak peduli menghasilkan uang sebanyak ini. Tuan Brahma, saya rasa kita tidak bisa bekerja sama kali ini." Bab 509. Wanita, apa? Perusahaan hiburan justru menolak lamaran Adinata? Tampaknya Adinata sebelumnya menipu orang dan perusahaan di industri hiburan Tiongkok dan menjadi kaisar industri hiburan Tiongkok. Namun, tidak ada yang tahu tentang dia di negara Han. Ganendra berkata dengan marah, "Tuan Brahma, perusahaan berani menolak Anda dan menutup telepon Anda. Itu tidak memberi Anda muka. Saya pikir lebih baik tidak membuang waktu membicarakan hal ini dengan mereka. Saudara Qinglong dan aku akan pergi dan menculik pria bernama Chi Tiansu." Penculikan? Adinata tidak akan melakukan hal seperti itu. Setelah diculik, perusahaan hiburan pasti akan memanggil polisi. Dengan popularitas Chi Tiansu, beritanya akan luar biasa. Bahkan jika itu bukan keributan besar, Adinata tidak ingin menggunakan ancaman untuk memaksa Chi Tiansu menyerah. Adinata berkata, "Chi Tiansu adalah idola Diana. Jika dia tahu bahwa saya telah menggunakan metode yang kuat untuk menghadapi idolanya, dia pasti tidak akan memaafkan saya." Adinata tahu bahwa gadis yang mengejar bintang sangatlah gila dan menganggap idolanya lebih penting daripada pacarnya atau bahkan orang tua dan keluarganya. Diana Yandra adalah saudara ipar Adinata, dan mereka akan menjadi satu keluarga di masa depan. Adinata harus mempertimbangkan perasaannya saat melakukan sesuatu. Adinata melihat waktu dan berkata, "Bagaimanapun, tempat ini relatif dekat dengan negara Han. Akan memakan waktu lebih dari 3 jam untuk tiba. Saya sendiri yang akan terbang ke negara Han dan berbicara dengan orang itu." Adinata dan yang lainnya dengan cepat berangkat bersama Hefengtari. 3 jam kemudian, Zephyr 3 mendarat di daerah tak berpenghuni lebih dari 10 km di luar pinggiran kota Seoul, ibu kota kerajaan dingin. Karena Zephyr 3 merupakan pesawat siluman dan tidak dapat dideteksi oleh manusia atau radar, maka tempat pendaratan yang dipilihnya harus berada di ruang terbuka tanpa ada orang di sekitarnya. Jika hanya pesawat pribadi biasa, Anda cukup menyapa berbagai bandara di Seoul terlebih dahulu dan parkir di apron bandara.
Setelah pesawat mendarat, seperti biasa, pesawat harus menggunakan alat berteknologi tinggi untuk memindai apakah ada orang dalam jangkauan penglihatan di dekatnya. Karena pesawat itu akan muncul tiba-tiba, jika ada yang melihatnya dan ada yang melaporkan, akan sangat merepotkan. Segera, King Long datang dengan wajah serius dan melaporkan, "Tuan, ada orang di dekat sini, dan mereka memiliki senjata dan peralatan." "Apa?" Adinata sedikit terkejut. Tidak mengherankan jika ada beberapa orang di tempat seperti itu, tetapi dengan senjata dan perlengkapan, itu agak tidak normal. "Berapa banyak orang dan berapa banyak senjata?" Adinata bertanya. King Long menjawab, 4 kendaraan, masing-masing berisi sedikitnya 6 orang, dan hampir semuanya memiliki senjata. Wibisana Arce sedikit ketakutan. "Sial, mungkinkah saudara kedua menemukan kita dan mencegat kita di sini?" Adinata mengerutkan kening dan berkata, "Kirim drone ke sini. Saya ingin melihat seperti apa rupa orang-orang ini." "Ya." Adinata datang ke ruang kendali dan melihat kendaraan dan kerumunan di dekatnya. Hampir semuanya adalah pria jangkung, namun di antara pria tersebut, ada seorang wanita anggun berdiri. "Perbesar kameranya lebih dekat, aku ingin melihat seperti apa rupa wanita ini." Adinata melihat sosok wanita ini dan merasakan deja vu. Kamera memperbesar, dan Adinata dan yang lainnya melihat seorang wanita paruh baya yang mungkin berusia 30-an, mungkin lebih dari 40 tahun. Penampilannya tidak bisa dikatakan memukau dan tanpa celah, tetapi Anda tidak akan berpikir ada sesuatu yang buruk. Tentang itu, dia mengenakan gaun hitam dan sepatu hak tinggi hitam, dan seluruh kepribadian serta sikapnya menunjukkan kemuliaan. Di depan sekelompok pria jangkung yang memegang senjata, dia sama sekali tidak terlihat seperti wanita lemah, tetapi seperti seorang ratu. Karena para pengawal jangkung berjas itu semua menghormatinya. "Wanita!" Adinata tiba-tiba berteriak saat melihat wanita paruh baya cantik ini. Ketiga orang itu, termasuk King Long, tertegun sejenak. "Tuan, apakah Anda kenal dia?" King Long bertanya. "Wanita ini adalah istri Tuan Brahma. Apakah kamu punya istri?" Ketika Ganendra melihat betapa cantiknya wanita ini, dia merasa bahwa dia akan menjadi istri Adinata. Adinata berkata tanpa daya, "Ini istri orang lain, bukan istri saya. Saya tidak tahu siapa namanya. Dia meminta saya memanggilnya seperti itu ketika kami berada di Suriah." "Suriah? Apakah kamu mengenalnya saat berada di Suriah?" Semua orang terkejut. "Di mana Suriah?" Adinata pergi ke sana selama setahun, tapi dia mendapatkan pengalaman di medan perang. "Nyonya, ini jelas merupakan wanita lemah, dengan sosok seperti model. Dia bisa berjalan di atas catwalk, tapi yang pasti tidak dalam perkelahian." Adinata mengangguk dan berkata, "Pada saat itu, dia datang ke medan perang Suriah secara langsung untuk mendiskusikan masalah dengan pemimpin di pihak saya, dan saya dipilih olehnya untuk menjadi penerjemah dan pengawal sementaranya." Wibisana Arce, "Haha, wanita ini pasti memilih Tuan Brahma karena menurutnya dia tampan dan orang Asia." Ganendra, "Sial, wanita ini ingin seekor sapi tua memakan rumput muda. Saya pikir dia sangat mesum pada pandangan pertama." "Bos, apakah Anda berhubungan SKS dengan wanita ini di medan perang?" Adinata memutar matanya ke arah Ganendra, lalu menjawab, "Ciumlah." "Oh." Wibisana Arce dan Ganendra tiba-tiba mengeluarkan suara sorak-sorai, dan King Long juga tersenyum ringan. Adinata juga sedikit malu, memikirkan saat itu di medan perang 3 tahun lalu. Sejujurnya, Adinata tercengang saat pertama kali melihat wanita ini. Saat itu, Adinata sudah berlatih di medan perang selama 3 bulan, dan dia tidak melihat seorang wanita selama 3 bulan. Perasaan ini seperti seseorang yang tidak makan daging selama 3 bulan, namun makan pangsit berisi daging atau bahkan sepotong sosis ham bisa sangat memuaskan. Saat itu, saat Adinata pertama kali melihat Nyonya, dia juga berpakaian seperti ini, dia tidak memakai baju lengan panjang, celana panjang, atau pakaian konservatif hanya karena dia datang ke tempat semraut seperti medan perang. Melihat kaki jenjang istrinya, Adinata mengaku banyak memikirkan wanita tersebut saat itu. Pada saat itu, Tuan Brahma belum mengirim Anastasia, dan Adinata telah menahannya selama lebih dari 3 bulan. Namun, wanita ini memiliki status bangsawan, dan Adinata hanyalah pengawalnya, dan dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk memegang tangannya. Apalagi wanita ini juga membawa banyak pengawal dari negara dingin, dan Adinata tidak punya kesempatan untuk berduaan dengannya. Wibisana Arce memandangi wanita cantik dan menarik dalam video itu, menelan ludahnya, dan bertanya pada Bagua, "Tuan Muda Brahma, bagaimana Anda menciumnya? Beritahu kami." Adinata berkata, "Saat itu, tiba-tiba terjadi perang, dan aku menyelamatkan nyawanya. Dia berinisiatif untuk menciumku, jadi menurutku itu ucapan terima kasih. Itu tidak memiliki arti khusus, jadi jangan pikirkan tentang itu. Wanita ini sangat luar biasa dan tidak bisa dikendalikan oleh orang biasa." Wibisana Arce berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Brahma bukanlah orang biasa." Adinata tersenyum, melihat ke Nyonya di layar, dan berkata, "Di matanya,
saya hanyalah pengawal medan perang yang rendah hati, hanya orang biasa. Namun, Adinata tidak mengatakan apa yang ada di lubuk hatinya. Nyonya, saya ingin tahu apakah penampilan saya baru-baru ini di pusat perbelanjaan dan dunia hiburan Tiongkok telah menarik perhatian Anda. Apakah kamu sudah tahu kalau aku lebih dari sekedar pengawal kecil di medan perang? Bab 510. Hancurkan perusahaan. Saat Adinata menghadapi wanita ini, dia masih merasa sedikit bersemangat. Karena wanita ini pernah mengatakan sesuatu yang sangat menyakitkan hatinya. Saat itu, di medan perang Suriah, Adinata melindungi istrinya dengan ketat selama 3 hari, dan kemudian mengalami pertarungan hidup dan mati. Adinata dan istrinya bersembunyi di air di dasar Ngarai Hota, tempat paling romantis dan indah dalam jarak 100 mil. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, wanita itu mencium Adinata. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di sekitar, dan Adinata juga menyukai wanita dengan temperamen luar biasa ini dan ingin terus bersamanya. Namun, sang istri menolak Adinata dan berkata kepada Adinata Dionging, "Kamu tidak layak menjalin hubungan denganku. Jika kamu ingin tidur denganku, datanglah padaku lagi ketika kamu menjadi lebih kuat dan lebih bertenaga. Aku akan menunggumu di Seoul." Senyuman menawan wanita saat mengatakan ini masih segar dalam ingatan Adinata. Adinata tidak memberitahukan identitas aslinya. Jika dia tahu, dia berasal dari keluarga Brahma dan datang ke medan perang hanya untuk pelatihan. Ia bukan prajurit biasa, mungkin wanita cantik ini tidak akan menolaknya. Ganendra tersenyum jahat dan berkata, "Tuan Muda Brahma, apakah Anda ingin turun dan menyapa kekasih lama Anda?" Wibisana Elane, biarkan saja Zefeng 3 melepaskan mode siluman. Dengan sedikit orang dan senjata, mereka bukan tandingan Zefeng 3 kita. Jika Nyonya melihat Tuan Brahma memiliki pesawat siluman yang luar biasa, dia pasti akan berinisiatif memesan kamar di hotel terbaik di Seoul dan menunggu Anda di malam hari. Haha. Ganendra tersenyum dan berkata, "Mengapa kita harus pergi ke hotel? Tuan Brahma kita tidak punya kamar di pesawat." Haha. Adinata memandang Ganendra dan berkata, "Bukankah Anda pendukung Diana Yandra? Jika saya menerima wanita ini, dengan kepribadiannya, saingan cinta manapun yang dapat mengancamnya akan dibasmi. Apakah Anda tidak takut pada Diana Yandra? Apakah Anda tidak takut pada Diana Yandra? Diana dibunuh olehnya?" Ganendra segera menjadi serius. "Sial, apakah wanita ini begitu kejam?" King Long tersenyum ringan dan berkata, "Bagaimana bisa seorang wanita yang berani pergi ke medan perang di Suriah menjadi wanita sederhana?" Adinata mengangguk dan berkata, "Mari kita tunggu sebentar. Saat mereka pergi, kita akan keluar lagi." Dengan cara ini, Adinata dan yang lainnya menunggu dengan tenang selama lebih dari 20 menit, istrinya dan seorang pria asing juga mengakhiri percakapan mereka di alam liar. Mereka pergi secara terpisah. Setelah mereka pergi selama 10 menit, Adinata dan Ganendra keluar dari pesawat dan pergi ke perusahaan hiburan. Sebelum pergi ke perusahaan hiburan, Adinata secara khusus menyewa seorang penerjemah. Meskipun bahasa Inggris seluruh penduduk negeri Han cukup bagus, itu jauh lebih baik daripada bahasa Inggris di negara kepulauan. Namun jika berbicara panjang lebar, masih sangat sulit untuk berkomunikasi. Ganendra mengikuti navigasi dan pergi ke gedung tempat perusahaan hiburan itu berada. Adinata mendongak dan melihat nama gedung itu, dan tiba-tiba merasakan deja vu. Gedung Trutek? Mengapa nama ini terasa begitu familiar? Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat, kata Adinata. King Long mengingatkan, bangunan ini sepertinya milik tuan muda tertua. Adinata tiba-tiba menyadari, oh, ya, itu adalah bangunan yang dibeli oleh kakak laki-laki tertua saya. Tetapi sekarang pemilik bangunan ini adalah saya dan istri saya. Wibisana Arce tiba-tiba bertanya dengan bingung, mengapa? Adinata berkata, sebelumnya, kakak laki-laki tertua saya memberi Anastasia dan saya semua aset yang dia dan saudara iparnya miliki di seluruh dunia untuk dipilih. Anastasia memilih 15, dan salah satunya adalah gedung ini. Wibisana Arce berkata dengan iri, Tuan Brahma, kakak laki-lakimu sangat baik padamu. Ganendra berkata, saya pergi, saudara sangat murah hati. Saya kira bangunan ini bernilai lebih dari 1 miliar, bukan? King Long berkata, apakah menurut Anda Tuan Brahma akan kekurangan miliaran ini? Wibisana Arce, Anda tidak bisa mengatakan itu. Sekalipun Tuan Brahma mempunyai begitu banyak uang, jika bangunan ini milik orang lain, dia mungkin tidak bersedia menjualnya dengan jumlah uang berapapun. Adinata berkata, oke, ayo naik. Mereka naik lift ke lantai pertama tempat perusahaan hiburan itu berada, dan disambut oleh seorang pelayan cantik di meja depan. Apakah kamu punya janji? Tanya gadis dengan riasan indah. Adinata berkata, saya baru saja berbicara dengan presiden perusahaan Anda, tetapi saya tidak dapat menghubunginya sekarang. Apakah dia ada di perusahaan? Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepadanya. Wanita cantik di meja depan berkata, maaf, presiden kami tidak ada di perusahaan. Silakan tinggalkan nomor telepon dan nama Anda dan kami akan memberitahu Anda lagi.
Kirim saja Adinata dan yang lainnya pergi seperti ini. Mendengar terjemahannya, Ganendra mau tidak mau berkata, kami datang dari Filipina dengan pesawat. Anda ingin kami meninggalkan nomor telepon dan kembali menunggu kabar. Tahukah Anda siapa ini? Presiden Adinata Brahma Pictures. Dia adalah orang paling berkuasa di industri hiburan Tiongkok. Cepat dan minta Presiden Songmu keluar dan menemui kami. Setelah penerjemahan, wanita cantik di meja depan memandang Adinata dan bertanya dengan tidak percaya, apakah Anda presiden perusahaan terbesar di industri hiburan Tiongkok? Di sini, di negara bagian Han, presiden umumnya disebut presiden. Adinata mengangguk. Wanita cantik di meja depan berkata, Anda pasti bercanda. Anda masih sangat muda dan tidak terlihat seperti presiden. Bisakah Anda menjadi penggemar artis perusahaan kami dan datang ke sini untuk memata-matai kami? Artis? Setelah mendengar ini, Ganendra sangat marah. Kentut, apakah kami penggemar artis Anda? Si Tiansu belum menjadi marsekali kami. Mengapa kami harus menjadi penggemarnya? Ganendra meminta penerjemah menerjemahkan kata demi kata. Si cantik di meja depan mendengus dingin, menyilangkan tangan di depan dada, dan menjadi sombong. Apa yang kamu bicarakan? Si Tiansu kita tidak setampan dia. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jari kaki artis kita. Oke, pembohong Tiongkok yang jelek, kamu berani bertemu langsung dengan bos kami. Saya telah melihat banyak dari Anda pembohong dari Tiongkok. Untuk bertemu artis kami, saya benar-benar memikirkan cara apapun. Keluar! Kalau kamu punya nyali, jangan jadi penggemar artis kami. Penggemarlah idolamu dari Tiongkok. Apa kamu punya idola di Tiongkok? Haha. Idola paling populermu semuanya memulai sebagai trainee bersama kami. Jika mereka mengkhianati kontraknya, mereka semua adalah pengkhianat. Juga, variety show semuanya disalin dari kami. Dengar, apakah kamu akan bertemu bos kami hari ini untuk membicarakan bisnis atau tidak? Tidak ada yang perlu kami bicarakan denganmu. Keluar dari sini. Karena mereka tidak mengerti Han, Ganendra dan yang lainnya tidak tahu apa yang dia bicarakan untuk sementara waktu. Namun mereka dapat mendengar bahwa wanita ini sedang mengumpat. Ganendra menatap tajam ke arah penerjemah yang mereka sewa dan berkata, terjemahkan kata demi kata untukku. Jangan membuat kesalahan dalam terjemahan. Penerjemah muda menerjemahkannya dengan jujur. Bentak, Ganendra menampar wajah wanita cantik di meja depan. Kamu bajingan. Beraninya kamu menghina Tuan Muda Brahma dan industri hiburan Tiongkok kita. Si cantik di meja depan tertegun sejenak. Beraninya kamu memukul orang di properti perusahaan kami? Adinata juga tidak tahan dengan wanita meja depan yang sombong. Jadi dia memerintahkan Ganendra, hancurkan perusahaan ini padaku.